para mahasiswa, kita memasuki bahan ajar yang terakhir ya, yang ke-15. Karena setelah ini tidak ada lagi, yang ada adalah ujian akhir semester. Nah, di bahan ajar terakhir dari mata kuliah pengantar filsafat hukum, kita adalah mengenai refleksi dan perenungan hukum Indonesia. Ya, karena ini filsafat, maka ada pokok bahasan topik mengenai refleksi dan perenungan hukum Indonesia. Sebenarnya hukum Indonesia ini seperti apa? Perlu satu refleksi, perlu perenungan. Walaupun ini bukan refleksi dan perenungan yang akhir, tapi mungkin dalam periode-periode tertentu memerlukan ini yang akan berguna bagi hukum kita sendiri. Nah, refleksi hukum Indonesia yang pertama adalah hukum sebagai alat penguasa. Hukum Indonesia seringkali digunakan sebagai alat penguasa oleh mereka yang berkuasa, sehingga hukum menjadi tidak adil dan tidak setara. Jadi, suatu fakta, hukum bisa dipakai sebagai alat oleh penguasa, oleh mereka yang berkuasa. Kalau ini terjadi, maka hukum ini menjadi tidak adil dan tidak setara. Tentu di sini bukan ajang pembuktian pengadilan ya, bahwa penguasa kita tidak adil, hukum kita dipakai untuk penguasa, bukan. Tapi merefleksikan apabila kita menemukan ketentuan-ketentuan hukum yang tidak adil, tidak setara. Jadi di sini kriterianya adalah tidak adil, tidak setara. Maka ditengarai hukum itu dipakai oleh penguasa untuk kepentingan mereka. Kemudian yang kedua, refleksinya adalah mengenai korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Nah, korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan masih menjadi masalah yang besar di Indonesia, sehingga hukum tidak dapat berfungsi secara efektif. Jadi, menurut catatan baik nasional maupun internasional itu, mungkin ini sudah jadi pengetahuan umum bahwa korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan masih menjadi masalah yang besar di Indonesia. Ya. Dan hukum tidak dapat berfungsi secara efektif kalau ini terjadi. Oleh karena itu tantangan ya, nanti tentu ada satu tindak lanjutnya setelah refleksi ini. Kemudian yang ketiga adalah diskriminasi dan ketidakadilan. Diskriminasi dan ketidakadilan masih menjadi masalah besar di Indonesia, sehingga hukum tidak dapat berfungsi secara adil dan setara. Ya, jadi ada tiga hal ya yang menjadi refleksi kita mengenai hukum di Indonesia, yaitu hukum ini dipakai oleh penguasa sebagai alat mereka berkuasa, menjaga kekuasaan mereka, melanggengkan kekuasaan mereka. Ini tidak menunjuk orang-orang tertentu ya, baik nama, jabatan maupun periode tahun-tahun, tidak menunjuk itu. Tetapi inilah satu refleksi mengenai hukum itu tidak akan lepas dari penguasa, dan tidak akan lepas hukum dipakai alat oleh penguasa ini. Kemudian yang kedua mengenai korupsi. Ya, masyarakat kita ini juga tidak menyinggung siapa yang melakukan korupsi dan siapa yang menyalahgunakan kekuasaan. Tapi korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan akan sangat mengganggu pelaksanaan hukum ini.
Hukum ini tidak akan efektif mencapai tujuannya apabila banyak kasus-kasus korupsi yang perlu tidak ditindaklanjuti, kemudian tidak ada pengadilan, tidak bisa menyatakan siapa yang bersalah atau tidak, terbukti apa tidak. Dan juga tentang penyalahgunaan kekuasaan. Tentu ada kasus-kasus yang bisa dilihat dari putusan pengadilan yang ada mengenai korupsi, mengenai penyalahgunaan kekuasaan ini, dan di situ sudah terbukti punya kekuatan hukum tetap, maka bisa diklaim ya terhadap peristiwa itu pelakunya memang melakukan korupsi, dan juga mungkin ada yang kasus-kasus penyalahgunaan kekuasaan, kasus diskriminasi orang ya, yang ini dihukum, yang ini tidak, tebang pilih, ketidakadilan. Ini menjadi refleksi, tiga hal ini menjadi refleksi hukum di Indonesia. Setuju enggak para mahasiswa ini? Kita berlanjut. Sekarang kita memasuki perenungan ya. Perenungan hukum di Indonesia. Ya, kita merenungkan hukum kita sendiri. Untuk kemajuan kita perlu perenungan ini. Coba yang pertama ini kita renungkan, nomor 1. Baik, kita bahas yang nomor 1. Bagaimana membuat hukum yang adil dan setara. Jadi perenungan kita yang pertama adalah bagaimana membuat hukum yang adil dan setara ini. Bagaimana membuat hukum yang adil dan setara di Indonesia sehingga hukum dapat berfungsi secara efektif dan membela kepentingan rakyat. Ya. Jadi kita perlu, seperti bagaimana tujuan hukum adalah keadilan dan kesetaraan. Hukum yang berlaku itu berlaku memberikan jaminan keadilan bagi masyarakat dan kedudukan yang setara di antara masyarakat itu, termasuk mereka yang menjabat. Tapi masalahnya adalah bagaimana membuat hukum yang adil dan setara di Indonesia. Ini masuk ruang lingkup ilmu filsafat hukum ya. Bagaimana membuat hukum itu adil dan setara. Ya tentu ini harus dimulai dengan pertanyaan ini, dimulai dengan perenungan ini. Karena kalau tidak mengabaikan ini, berarti kita mengabaikan kualitas hukum kita nanti bagaimana. Apakah dapat efektif? Apakah dapat membela kepentingan rakyat? Jadi perlunya perenungan mengenai bagaimana supaya membuat hukum ini adil. Jadi konten isinya peraturan ini ada nilai keadilan dan kesetaraan. Baik, perenungan yang kedua silahkan dibaca dulu. Jadi perenungan yang pertama adalah bagaimana membuat hukum yang adil dan setara. Perenungan yang kedua adalah bagaimana mengatasi korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Kalau ada banyak
kasus-kasus korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, kita tentu tidak ingin tinggal diam. Tetapi bagaimana mengatasi itu? Bagaimana membuat satu penyelesaian? Apakah ada dibuat komisi khusus, tim-tim khusus yang membantu badan yang diberikan wewenang untuk itu, atau membuat badan baru. Kita ada pihak kepolisian, pihak kejaksaan, dan pihak-pihak yang lain yang terkait, ya. Kemudian muncul yang baru, misalnya KPK, ya, Komisi Pemberantasan Korupsi. Nah, ini mungkin untuk mengatasi korupsi, juga mengatasi penyalahgunaan kekuasaan bagaimana. Sehingga nanti hukum itu dapat efektif dan membela kepentingan rakyat. Ya. Harus setiap pejabat baru juga harus memiliki target-target, ya, jangkauan-jangkauan, baik kasus lama maupun kasus yang sedang berlangsung. Ya, ini beberapa kasus seperti kita lihat di Indonesia mulai terungkap. Nah, kemudian perlu ditindaklanjuti beberapa kasus itu. Kemudian juga nanti peraturan perundang-undangan yang baru itu juga harus dibuat bagaimana supaya mencegah, ya, korupsi, mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Adanya media sosial yang diviralkan itu juga membuat perhatian para pejabat dan tindakan-tindakan pejabat, sehingga bisa memberikan penyelidikan lebih lanjut dan langkah-langkah selanjutnya. Terus ya banyak hal yang perlu dilakukan, ya. Tapi perundungannya bagaimana mengatasi korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan ini. Dan kita berlanjut ke yang ketiga, bagaimana membuat hukum yang berbasis pada nilai-nilai kemanusiaan. Bagaimana membuat hukum yang berbasis pada nilai kemanusiaan di Indonesia sehingga hukum dapat berfungsi secara adil dan setara. Jadi selain hukum yang adil setara, mengatasi korupsi dan penyalahgunaan, juga memikirkan hukum yang berbasis pada nilai-nilai kemanusiaan. Nilai-nilai kemanusiaannya seperti apa? Nah, itu perlu dikonsep, perlu dibuat. Terus setelah mendapatkan itu harus dimasukkan ke dalam peraturan perundang-undangan yang ada. Sehingga peraturan perundang-undangan itu waktu diundangkan itu ada nilai-nilai kemanusiaannya. Jadi mendudukkan misalnya hak asasi manusia, perlindungan manusia dari kekerasan, dari kekuasaan, penyelewengan kekuasaan, dari berbagai macam. Ini akan membuat basis di hukum mengenai nilai-nilai kemanusiaannya. Nah, ini 3 hal yang menjadi perenungan, ya, perenungan hukum di Indonesia. Bagaimana membuat hukum yang adil, setara, bagaimana mengatasi korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, bagaimana membuat hukum yang berbasis pada nilai-nilai kemanusiaan. Tentu bisa ditambahkan, ya, hal-hal apa saja yang perlu direnungkan yang menjadi masalah hukum di Indonesia. Nah, sekarang dari refleksi, perenungan, kemudian harapannya bagi hukum di Indonesia itu seperti apa? Yang pertama, harapan hukum yang adil dan setara.
Harapan utama adalah bahwa hukum di Indonesia dapat menjadi lebih adil dan setara, sehingga semua warga negara dapat merasa dilindungi dan dihormati oleh hukum. Nah, ini menjadi satu harapan ya. Dan harapan ini terus-menerus karena tentunya ada satu hambatan-hambatan ya, baik yang dilakukan individu, kelompok, maupun orang-orang yang menyalahgunakan kekuasaan. Jadi harus senantiasa dibicarakan ya. Setiap tahun bagaimana mendapatkan hukum yang adil dan setara ini. Kemudian juga bagaimana ada pengurangan korupsi dan pengurangan penyalahgunaan kekuasaan. Harapan lainnya adalah bahwa korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan dapat dikurangi secara signifikan, sehingga hukum dapat berfungsi secara efektif dan membela kepentingan rakyat. Nah, jadi selain hukum yang setara, juga ada pengurangan. Ya entah berapa banyak, tetapi tidak boleh bertambah, harus berkurang. Sehingga pada suatu saat hukum itu dapat berfungsi secara efektif dan membela kepentingan rakyat. Dan yang ketiga, harapan peningkatan kesadaran hukum. Harapan juga adalah bahwa kesadaran hukum di kalangan masyarakat dapat meningkat, sehingga masyarakat dapat lebih memahami dan menghormati hukum. Jadi di pihak masyarakat, mungkin di pihak pejabat ada penyalahgunaan kekuasaan, ada korupsi. Tapi di pihak masyarakat itu perlu peningkatan kesadaran hukum. Sehingga nanti masyarakat itu lebih memahami baik isi peraturan undang-undang yang diundangkan maupun pelaksanaannya, yaitu menghormati, menjaga hukum itu berlaku, jangan dilanggar. Tidak hanya oleh pejabat tapi oleh masyarakat. Ini masuk kesadaran hukum. Bagaimana? Jangan beralasan misalnya, karena si A tidak melanggar, tidak melakukan, tidak menyadari, tidak ada peningkatan kesadaran hukum, saya juga tidak. Jangan beralasan seperti itu. Jangan beralasan dengan keadaan yang sekarang, karena kita ingin memperbaiki. Jadi perlunya peningkatan kesadaran hukum. Juga pengembangan hukum yang berbasis nilai-nilai kemanusiaan. Harapan lainnya adalah bahwa hukum di Indonesia dapat dikembangkan berbasis pada nilai kemanusiaan, sehingga hukum dapat menjadi lebih manusiawi dan berkeadilan. Jadi contohnya tidak ada nilai-nilai keperbudakan ya, karena manusiawi. Itu misalnya kalau bekerja soal jam kerja, hari kerja, misalnya hari besar bagaimana, lembur bagaimana, ada upah apa tidak. Jangan sampai tanpa jam kerja sehingga berlarut-larut, gajinya sedikit. Ya, ini tidak manusiawi. Dan harus berkeadilan. Ya. Jadi perlu pengembangan hukum yang berbasis nilai-nilai kemanusiaan. Kita lihat selanjutnya. Ada harapan, refleksi, perenungan, harapan, kemudian ada perlunya langkah-langkah yang harus dilakukan ya. Pertama adalah peningkatan kapasitas aparatur hukum. 2. Pengembangan sistem hukum yang transparan dan akuntabel. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses hukum. 4. Pengembangan hukum yang berbasis pada nilai-nilai kemanusiaan. Coba siswa untuk membaca dan merenungkan langkah-langkah ini ya. Mungkin bisa juga ditambahkan ya, tidak hanya 4 saja mungkin ya.